Satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung hal yang terpenting bagi kita hamba Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Semoga kelahiran dan dunia, hadir dan dunia, betul-betul sumber keberuntungan dan sumber kerugian. Di mana Rasulullah dalam sebuah hadis memerintahkan ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan kapan saja. Kemudian ikuti kejahatan dan dosa-dosa dengan kebaikan yang bisa menghapuskan dosa. Yang ketiga, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang bagus. Modal utama adalah yang tadi akan tahu. Pertama, takwa kepada Allah kapan saja. Selalu takut kepada Allah dalam arti selalu menjaga hubungan dengan hamba Allah dengan menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Allah selalu ada dan menjadi modal kontrol di dalam bersikap dan berperilaku di dalam kehidupan siang dan malam. Pemandang yang dalam Quran imu'ohnyongan Allah hanbungin Allah muka Allah yang selalu yang boleh kita pertanyakan dalam tidak pernah lupa pemandang yang kita lakukan semuanya terpertimbangkan kepada aturan-aturan yang kanan. Manusia cenderung di dalam dosa dan kesalahan karena hanya menerima Allah. Padahal Allah mengancam, mengingat dalam Al-Quran, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, mati yang selalu kamu lari dari kematian, ingin menyelamatkan diri dari kematian, pasti pada satu saat matinya akan bertemu. Lihat pulau kataku kembalikan kepada alam kesaksian untuk mempertanggungjawabkan seluruh sikap, perilaku dan amalan yang kita lakukan. Hanya satu pun amalan dan sikap yang lolos dari pantauan Allah dan lolos dari pertanggungjawaban. Dengan manusia kita ini lebih salah, tetapi hanya dideteksi, hanya itu dah hanya terjangkau. Urun korupsi, jahit yang hanya di polisi dan KPK.
Tetapi ingat, pada satu saat lolos hanya cara man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ubedui berdang kesalahan akan membuktikan penampakan kiamat akhirat. Juga kebaikan, Allah tidak pernah sia-siakan kebaikan sekecil apapun. Yang kedua, manusia itu hanya masuk selalu terjebak pada dosa dan kesalahan. Yang maksud adalah para nabi. Bagaimana solusi kita terlanjur berdosa? Dosa yang tak berlalu dan tak berlalu. Kalau kita membuat kesalahan, tak terjebak dalam dosa-dosa, maka Rasulullah berkata, "Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha." Kalau sudah merasa diri sudah berdosa, itu hutang jangan lupa bayar. Yang kamu tangan Allah punya anak bayi kena hukuman. Ngembu bayi. Wa'atbi sayyi'atal hasanata, lakukan kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa-dosa. Munyokaru undang-undang baik sampai dua. Kalau dosa baik sampai dua, lakukan kebaikan-kebaikan, imbangi dia. Kalau dah zalimi manusia, dah hina manusia, yang dosa dan sesama manusia pun dosa dia. Lakukan kebaikan-kebaikan untuk manusia yang dah zalimi. Menyojik dah hina, duduk tak angkat maruah. Lagi kata bodoh menan tak beri kembali. Ngan Allah, kalau dah lakukan dosa, cepat-cepat lakukan kebaikan. Kalau dah buat larangan-larangan, baik larang setelah dosa lagi, setelah dosa lagi, sambung-sambung, baik menang dan menang. Semangat bak dosa tetapi bak kebaikan anak semangat. Harus lebih semangat bak kebaikan dengan dosa. Setiap terlanjur berdosa, setiap terjebak dalam dosa, cepat-cepat isi dengan kebaikan. Baik tak pula buat dekat terima ida bayari tinggal buat dengan imam di akhirat gehan timbangan dosa. Maka terlalu banyak berbuat dosa, terlalu sedikit berbuat kebaikan. Hanya timbang yang you perlu kebaikan, tapi ternyata 24 jam lebih lu di dalam kejahatan. Maka lu dosa biasanya karena dosanya sesuai selera, kebaikan hanya sesuai selera. Dosanya hanya bakat mudah buat, tapi menyebut kebaikan ada berat merupakan hasil tero. Kebaikan karena hanya sesuai dengan selera nafsu. Yang kelebat lagi, yang sangat menakutkan, mati bighairi iman, su'ul khatim, malapetaka terbesar saat kematian, kelam iman untuk selama-lamanya dalam neraka. Hanya batas, hanya kemubayaan. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Hanya selama iman oleh manusia. Bahkan akibat mereka tidak cinta agama, lewat mencari ilmu dekat dengan ulama, menjauhi, artinya menjauhi pengetahuan agama. Bahkan yang mencari ilmu bosan. Anak-anak banyak tanya panik bayi.
Dina berdua rezeki ini. Yafiruna minallah. Maka buku pengetahuan supaya kehidupan jadi ibadah. Hubungan dengan Allah memang ibadah. Di dalam menjalani kehidupan juga ibadah, tidak berubah menjadi dosa-dosa. Rasulullah SAW yang mengaju di sahabat, hai Rasulullah, lumna tetangga Jumatan luar biasa, urung malam dalam ibadah, hari-hari tadi nulian tapi kuat, malam lalu urung ibadah, tetapi ganyan tetangga anak selalu mengganggu dan menyakiti tetangga. Hanaman urung diri-dirinya, harmonis ganyan dengan diri-diri orang nikah, malah mengganggu, menyusahkan orang nikah, tersakiti, terhina. Kibannya Rasulullah orangnya dakhalana masuk neraka. Maka dosa buruk akhlak, buruk pakai tenaga dalam hubungan antar sesama tidak mampu terbayar oleh ibadah dan Allah. Maka lepas urung berakhlak fahlaji bisa membawa mereka ke syurga. Urung akhlak dosaji bisa membawa kepada neraka. Kebaikan-kebaikan yang lain tidak terbayarkan oleh dosa akhlak. Maka ilmu akhlak dalam hubungan yang penting. Dalam literasi dan komunikasi, maka Nabi bilang, inna akara ahlina min hasaidi al-sinatihim, mayoritas penghuni neraka karena dosa apa? Dosa lidahnya, dosa komunikasinya. Bukan apa? Menyandang neraka. Maka hanya ilmu ibadah bere, meratib bere dari karena, tapi bakulah bang manusia selalu berdosa, membuat menjatuhkan. Ulang-ulangnya teknologi, tiba media sosial terjadi hal-hal yang kita kaji dengan etika komunikasi Islam sungguh berdosa. Maka dipingat air atau neraka karena dosa komunikasi. Etika komunikasi na 20 dalam Islam, tapi Yohanan tersampaikan maka jihuk dengan ilmu yang diwarisi ilmunya Pak Ulama oleh Rasulullah. Jadi hati kebutui Fatihah atau bukan abang manusia kebutui di medalah. Dosa-dosa komunikasinya membawa manusia ke neraka dan menjadi mayoritas. Bahkan karena gampang tak dosa dulu. Lidah anak dulu. Menyatakan main judi payah ada makan. Anak mandu mudung main judi kerana ada makan. Tapi menyotu anak payah dah. Anak payah minta pulsa. Berangkatnya diajukan. Maka gampang berbuat dosa dengan komunikasi. Wajib benar ilmu yang ada komunikasi yang haram harus tahu, komunikasi yang wajib harus tahu. Pak, lah ilmu syariat, maka betul ilmu. Maka Allah Rasulullah salah satu penyebab utama umum umat Nabi Muhammad masuk neraka karena kejahilan, bil jahil, tidak tahu. Anak debu yang mereka cukup mengali-ngali ke dosa, tapi geni mati ya. Dia geni mati mupat, padahal sedang meracuni masa depannya, meracuni diri sendiri. Tapi nikmat tapi diracun. Maka oleh karenanya lepoha yang lebih nanti Nabi, ittaqillah isma kunta, takutlah kepada Allah kapan saja. Perbaiki diri, perbaiki rasa takut kepada Allah. Buat bisa yang hasanah dan tampuan. Tanya manusia biasa. Anda luput dari kesalahan, tapi kita lupa lakukan kebaikan, membayar. Yang ketiga, berakhlak.
ibadah terbesar yang dilakukan karena Allah, pahalanya luar biasa. Seburuk-buruk akhlak bagi kita yang senyum saja jadi pahala. Apa sulit fi wajhi akhir kasar. Yang akhlak